Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Sekarang kita akan belajar mathematics. Okay, now everyone please open your book chapter 6 rate. Open page 120. Okay, di chapter 6 ini kalian akan mempelajari tentang suatu nilai, suatu harga dan juga debit. Nah, di sini Miss Ica juga akan memberikan langsung soal latihan yang akan kamu submit di e-learning. Dimulai dari yang halaman 120. Di sini ada gambar buah pir di mana harganya Rp995 per 100 gram. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan kamu kerjakan dan submit ke e-learning. Soalnya ada 5 ya, soalnya ada 5. Di sini Miss Ica berikan 2 dahulu. Yaitu, how much does it cost to buy 1 kg of pears? Ya, ini soalnya sama dengan yang di sini. Jadi, ketika harga 100 gramnya itu Rp995, maka berapa harga pir ketika 1 kilo? Kalau 100 gram saja Rp995, berarti 1 kilo berapa? For your information, 1 kg itu 1000 gram. Misalnya beri contoh yang lain, misalnya harga emas itu 1 gramnya 100.000. Berarti kalau 10 gramnya berapa? Maka 100.000 dikali 10, yaitu 1 juta. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini silahkan kalian hitung sendiri. Kemudian soal yang kedua adalah, how much does it cost to buy 2.5 kg of pears? Kalau 2,5 kilo harganya berapa? Oke? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada tarif parkir. Tarif parkir di building A and B. Parking rate shown outside buildings A and B. Ada gedung A dan B. Di sini tarif parkirnya untuk gedung yang A 1 jam pertama harganya 2.000. Tapi untuk yang setengah jam untuk berikutnya tarifnya dipatok setiap setengah jam. Harganya 500. Berbeda dengan gedung B. 1 jam pertama itu 2.000, namun tarif berikutnya dipatok per jam. Jadi bukan per setengah jam, per jam. Harganya 1.000. Kok Miss Ica bilang beda sih? Ini padahal sebenarnya bisa sama loh. Berbeda. Kenapa? Karena yang satu dipatoknya setengah jam, yang satu dipatoknya setiap 1 jam. Jika misalnya nih Miss Ica parkirnya itu 1,5 jam, berarti 1 jam pertamanya 2.000, setengah jamnya 500. Berarti Miss Ica parkir itu harganya 2.500. Berbeda kalau misalnya Miss Ica parkir di gedung B dengan waktu yang sama, yaitu 1,5 jam. Di sana kan tidak ada per setengah jam, maka setengah jam di gedung B itu dihitungnya setiap 1 jam. Ya, setengah jam di sana dianggap sudah parkir 1 jam. Mau cuma 12 menit, mau cuma 15 menit, mau 59 menit, di sana dihitung langsung per jam. Rugi dong kalau misalnya Miss saya parkir 2 jam 1 menit. Iya memang, karena dihitungnya 1 jam berikutnya. Ya. Nah, ini soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, 4, dan 5. Tadi nomor 1, 2 sudah sebelumnya ya. Jadi, study the parking rate shown outside building A and B. Coba kamu pelajari tarif parkir di gedung A dan B. Pertanyaan yang pertama adalah, if you park at building A for 4.5 hours, what is your parking bill? Kalau kamu parkir di gedung A selama 4,5 jam, berarti bayarnya berapa? Sementara yang B 4,5 jam, bayarnya berapa? Ingat, di sini sudah bisa jelaskan. Hati-hati jangan sampai terjebak, karena tahun lalu di soal ini kakak kelas kamu banyak yang terjebak. Kemudian bagian yang C, discuss the two types of parking rates shown here. Which building is cheaper to park? Terus kamu bandingkan mana kira-kira yang paling murah kalau untuk parkir, gedung A atau gedung B, oke? Nah, sekarang kita ke bagian yang pertama. I can find rates in everyday life. Nah, ini kita akan membahas tentang nilai tapi dalam debit. Nilai suatu benda cair atau debit. Kita langsung ke sini ya, ke bagian ini. Jadi ini ada tank,
yang kemudian diisi air. Kita lihat ketika jam 8 dia masih kosong, jam 8:04 dia sudah segini airnya. Ini bisa kita baca, it takes 4 minutes to fill 100 ml of the tank. Butuh 4 menit untuk mengisi 100 ml ke dalam tank ini. Nah, karena debit berarti dia satuannya per 1 menit. Jadi kita hitung, berarti kalau misalnya 4 menit itu 100 ml, maka 1 menit sama dengan 25 ml. Dari mana Miss Ica? Semua ini dibagi 4. Karena kita maunya cuma 1 menit, maka 4 dibagi 4 hasilnya 1 menit kan? Kita maunya cuma hanya 1 menit. Supaya adil, si 100 ini pun juga dibagi 4, maka hasilnya 25. Sehingga kamu menulisnya the rate of flow is 25 ml per minute. Oke? Ya? Bisa ya? Bisa kasih contoh lagi yang lainnya. The cost of 2 kilograms of beef is 99.900 rupiah. Ingat, dalam suatu nilai kita ngitungnya per satuan kilogram, per menit, per jam. Berarti kalau ini kita cari yang 1 kilonya. Ini kan 2 kilo ya, kita cari 1 kilonya. Berarti dibagi 99.900 dibagi 2, hasilnya 49.950 per kilogram. Berarti harga dagingnya segini ya per kilogramnya. Oke? Sekarang kita lanjut ke soalnya langsung. Ingat ya, semua dijadikan satuan yang nilainya 1. Mau 1 menit, 1 kilo, 1 jam, 1 hari, seperti itu ya. Your turn. Ke halaman 123. Number 1, energy used in activity is measured in kilocalories. Energi yang digunakan untuk beraktivitas itu diukur menggunakan kilokaloris. Yang A, find the rate at which energy is used for each activity. Cari nilainya ya, berapa kilokalori per menit. Kemudian yang B, which activity use up the most energy. Aktivitas mana yang yang menggunakan energi paling banyak. Jadi yang ini sudah diberikan tabelnya. Ada 3 activity, walking, running, and swimming. Sudah diberikan kilokalorisnya dan ini dalam satuan menitnya beragam. Ada 5 menit, 15 menit, dan 10 menit. Ingat, ketika masalah rate maka buat ke dalam 1 menit per menit atau per kilo. Ini dalam hal ini menit ya. Sehingga ini kita bagi langsung sama seperti yang sebelumnya. Ini kan dibagi langsung nih ya. 35 bagi 5 hasilnya 7 kilokaloris per menit. Ini sudah ada kolom untuk kamu jadi caranya. Running pun sama, 150 dibagi 15, 150 dibagi 15. Swimming 140 dibagi 10. Hasilnya 7, 10, dan 14. Ini kamu pindahkan nanti ke sini ya. 7, 10, dan 14. Nah, sehingga kita bisa jawab yang B. Which activity use up the most energy? Aktivitas mana yang pakai energi paling banyak? Yaitu yang ini, swimming. Swimming use up the most energy. Oke? Nah, kita ke halaman 124. Coba kita asah kembali ya materi kita. Nomor 2, Radia can do 39 to touch in 1 minute. At this rate, how many to touch can she do in 2 minutes? Nah, di sini sudah diberikan Radia itu bisa melakukan 39 kali to touch dalam waktu 1 menit. Nah, dia mintanya kalau 2 menit dia berarti bisa melakukan berapa kali? Tinggal kamu kalikan saja, maka 39 kalikan 2 sama dengan 78. Nomor 3, Aisyah can type 180 words in 1 minute. If she continues at this rate, how many words can she type in 5 minutes? Aisyah bisa ngetik 180 kata setiap 1 menit. Nah, pertanyaannya adalah kalau 5 menit berapa? Tinggal dikalikan. 180 kali 5 hasilnya 900 words. Oke? Nah, yang nomor 5 ini kita membandingkan, compare. Kira-kira mana yang lebih better dalam hal harga. Ya. Jadi, Miss Ica misalnya belanja. Belanja di toko A itu kalau beli 500 gram harganya 6.950. Kalau di toko B itu kalau 100 gramnya 1.480. Ini kalau misalnya kita tidak teliti, oh Miss Ica, berarti yang paling murah itu berarti yang B. Hati-hati, ini kan setiap 500 gram. Sementara yang ini setiap 100 gram. Anggap ini kayak setiap 5 kantong itu harganya 6.950. Tapi ini setiap 1 kantong harganya 1.480. Tidak bisa kita bandingkan ya. Harus kita samakan dulu. Kita samakan.
Yang B ini kita ubah menjadi 500 gram biar adil. Ini 500 gram, 500 gram. Maka 1480 dikalikan 5. Hasilnya 7400. Lihat, ini kalau tiap 500 gram harganya 6950. Tapi yang B setiap 500 gram harganya 7400. Mana yang paling murah kira-kira? Ya benar, yang A. Toko A. Oke? Nah, ini kita ke bagian 2. I can solve word problems with rates. Ini sama seperti sebelumnya sebenarnya, cuma hanya saja dalam bentuk soal cerita. Ya, contoh nih. A car use 10 liter of petrol to travel a distance of 90 km. Jadi mobil itu butuh 10 liter bensin untuk jarak yang ditempuh 90 km. Ingat, kalau rates berarti diubah ke satuan. Ini kan 10 liter. Berarti ubah ke setiap 1 liter. Maka kalau 10 liter 90 km, maka 1 liter berapa kilometer? Jadi kalau 1 liter itu 90 bagi 10. 90 dibagi 10. Hasilnya 9 km per liter. Sama kan seperti sebelumnya, hanya saja ini dalam bentuk soal cerita. Nah, ini adalah soal yang sama dengan contoh soal yang tadi, yang ini. Yang untuk kamu mengerjakan soal ini nih, yang ini ya, ini sebenarnya sama saja, hanya saja dalam bentuk soal yang berbeda. Saya jelaskan. The table shows the rates for hiring a taxi. Tabel ini untuk naik taksi ya. Jadi untuk kilometer pertama harganya 6.000. Tapi untuk untuk kilometer selanjutnya harganya 3.000. Ya, jadi kalau cuma 1 kilometer harganya 6.000, tapi kalau dia nambah lagi kilometernya, setiap penambahan kilometer nambahnya cuma 3.000. Nah, yang ditanya, kalau dia 6,5 kilometer naik taksinya berapa? Kalau kamu tidak teliti, berarti gini Miss Ica, 6,5 kilometer in taksi. 1 kilometer pertama kan 6.000 nih. Berarti 5 kilometer berikutnya kalikan saja 3.000, terus setengahnya ditambah lagi. Setengahnya dari 3.000 jadi 1.500. Itu tidak ada. Ya, karena di sini every additional kilometer, setiap tambahan 1 kilometer. 1 kilometer pertama harganya 6.000. Ingat, 6,5. Maka 1 kilometer pertama harganya 6.000. Sisanya kan 5,5 nih. 5,5. 5,5-nya kamu taksir ke atas, jadi 6 km. Karena di sini tidak ada tarif yang per setengah kilometer, adanya per kilometer. Jadi meskipun ini setengah kilometer, tetap aja dihitungnya 1 kilometer. Jadi 18.000, begitu ya. Maka dia bayarnya 6.000 plus 18.000, seperti itu ya. Oke? Nah, ini adalah soal-soal dari Your Turn. Ini sama seperti sebelumnya. Nomor 1 sama seperti sebelumnya. Untuk yang nomor 2 bisa jelaskan ya. The table shows the time in seconds for the heartbeats of each animal. Tabel ini menjelaskan detak jantung dari masing-masing hewan. Kuda detak jantungnya 2 kali tapi setiap 3 detik. Kucing detak jantungnya 13 kali tapi setiap 6 detik. Kelinci detak jantungnya 5 kali tapi setiap 2 detik. Kok kayaknya ini setiap 3 detik, 6 detik, 2 detik, kan kita maunya setiap detik ya, setiap detik. Oke, untuk yang ini, sorry ya, ini harusnya menit. Ini nanti kamu ganti ya M. Oke. Yang A, find the number of heartbeats per minute for each animal. Nah, gimana kalau dia hitungannya adalah per menit, bukan per second? Ingat, kita ubah dulu yang menit. Menit itu kan 60 detik ya. Berarti kita bagi dulu 60 bagi 3, 60 bagi 6, 60 bagi 2. Sudah dapat hasilnya masing-masing, baru kamu kalikan ke heartbeat. Hasilnya dapat 40, 130, dan 150. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah akhir dari kelas kita hari ini. Khusus minggu depan, Miss Rica akan memberikan soal tentang chapter 6. Kalian dipersilahkan untuk melihat buku kalian. Bahkan lebih baik lagi kalau kalian mencatat tadi semuanya, supaya nanti kalau ada soal yang mirip kamu bisa tahu caranya bagaimana ya.
Untuk minggu depan bisa akan memberikan beberapa soal dan dipersilahkan melihat buku catatan kalian. Oke, sekian dari Miss Ica. Jangan lupa submit 5 soal yang tadi yang di awal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.